Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Baik, kali ini saya akan menjawab tugas UAS dari Makul Aswaja. Menurut saya, Syiah termasuk bagian dari Islam karena Syiah juga mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dan dalam kitab beliau memberi Istilah Mu'tazilah berasal dari kata Mu'tazila, berarti memisahkan diri. Asal usul nama ini diberikan oleh orang dari luar, namanya Wasil bin Atham, karena tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri, kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama bagi aliran golongan mereka. Segera munculnya aliran Mu'tazilah oleh para kelompok pemuja aliran Mu'tazilah tersebut berbagai kota besar Irak. Abad ke-12 tahun 105-110 Hijriah, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopor besar mantan murid Al-Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Al-Lubdan. Ini adalah jika Tuhan katakan Maha Mengetahui, maka bukan sifatnya tidak. Mu'tazilah juga meyakini bahwa Al-Quran adalah al-adil, keadilan. Paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan dengan kodrat yang ditetapkan Allah. Selanjutnya, Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam global yang didirikan pada 1953 di bawah pimpinan dirinya Syekh Taqiyuddin Al-Nadhiri. Beliau adalah seorang ulama, pemikir politis, politisi, ulang yang aktif pengadilan banding dan al-Quds. Hizbut Tahrir beraktivitas di seluruh lapisan masyarakat dunia dalam Islam dan mengajak kaum muslimin untuk mengajukan kehidupan Islam di bawah naungan negara Khalifah Islam, juga untuk memperkuat komunitas muslim yang hidup secara Islam dengan berikat pada hukum Islam dan diciptakan identitas Islam yang kuat. Hizbut Tahrir juga beraktivitas bersama selama komunitas muslim ibarat mengingatkan mereka agar menyambung semua perjuangan mengembalikan khalifah dan menentukan kembali dalam Islam secara global. Selain itu, Hizbut Tahrir juga berupaya menjelaskan sutra
kepada masyarakat barat serta terlibat dalam dialog dengan para pemikir sebuah kebijakan dan akademis barat. Selanjutnya, Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Islam tradisional yang didirikan di Mesir bersama guru sekolah Hasan al-Banna pada tahun 1928. Awalnya sebagai gerakan keagamaan amal dan Islamisme, kelompok ini mendakwahkan Islam di Mesir, mengajar yang buta huruf, mendirikan rumah sakit dan perusahaan bisnis. Lalu secara perlahan kelompok ini masuk ke dunia politik, selain ingin mengakhiri pemerintahan Inggris. Gerakan ini mengatakan tujuan adalah untuk mendirikan negara yang diatur dengan syariat Islam. Selanjutnya, Khawarij. Secara bahasa diambil dari bahasa Arab Khawarij. Secara harfiah berarti mereka yang keluar dari Khawarij. Dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran akhir dari kelompok Muawiyah yang dikomandani oleh Amir bin Hasan dalam perang Siffin, dan mereka juga tidak mendukung barisan Muawiyah. Menurut kelompok Khawarij, semua yang telah mengikuti proses termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah melanggar ketentuan syarat dan dihukumi kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum dengan hukum Allah. Berdasarkan kejadian tersebut, kelompok Khawarij mencetuskan pokok pemikiran bahwa setiap keputusan berada pada kekuasaan Tuhan. Tradisionalisme itu perlu adanya sistem negara ataupun individu yang hidup di zaman globalisasi ini. Pasalnya, konsep tradisionalisme mengacu pada serangkaian tautan atau interaksi sosial antar manusia dan antar lembaga yang melintasi perbatasan negara-negara. Jadi, tradisionalisme dan nasionalisme itu hal yang kontradiktif. Tapi hal yang bersangkutan dengan adanya nasionalisme kita menjadi negara kita prioritas, dan tapi dengan tradisionalisme kita menjadikan negara kita lebih dikenal. Menurut saya tidak akan mungkin terjadi jika semua umat Islam disatukan dalam satu masa, karena perbedaan amalia, ajaran-ajaran yang diambil oleh masing-masing golongan Islam yang terpecah seperti jadinya perselisih kontra masing-masing kelompok seperti Syiah dan Sunni. Syiah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak seorang mengganti seluruh nabi-nya. Islam Syiah berdasarkan pada sebuah hadis. Syiah percaya Ali seharusnya menjadi penerus Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan politik Islam. Keyakinan ini kemudian dikembangkan dalam konsep imam. Gagasan bahwa keturunan tertentu Rasulullah SAW disebut Ahlul Bait adalah penguasa atau imam yang sah. Menurutnya, sebagai amalia keagamaan yang dilakukan Syiah memang gagasan tidak sama dengan pemeluk manusia, yakni sholat, maulid, fatihah, dan muta. Namun hal itu sebagai konsekuensi dari cipta orang-orang Syiah pada sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan perbedaan Syiah dengan Sunni. Syiah menganggap Abu Bakar, Umar, dan Utsman merupakan sahabat Nabi yang jeli, sedangkan Sunni mengakui 4 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Dan juga di kalangan Syiah tidak boleh untuk mengikuti ajaran karena masih dianggap
pada Syiah mukalah berasal dari kitab yang lengkap, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Para ulama juga tidak membawa duka untuk ajaran Syiah karena dianggap bisa jika perselisihan di masing-masing golongan itu tetap ada, maka sangat tidak mungkin jika umat Islam bisa depan berbeda. Mungkin cuma ini jawaban saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.